tema dibahas malam ini. Tuh merekam tuh. Oh, Tuhan. Jadi terkait dengan kita ini sudah ditebus, bukan dicicil sebelum apa? Sebelum kejadian itu kecelakaan, tentunya kita sudah menyadari bahwa kita ini orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, sudah memiliki keselamatan. Jadi waktu ada celaka itu sebenarnya yang kita pikirkan kita nak langsung mati supaya tahu-tahu kita masuk surga dan Mar setelah waktu itu kita memang benar-benar bilang, "Ih, pas mati mati juga apa tanggung-tanggung dan cuma kekipatannya, hancur juga langsung sudah di surga ini berhadapan dengan Tuhan." Mar kita menyadari ketika kita ditebus ada ada banyak hal yang belum kita lakukan. Sama dengan soal yang tadi bagaimana sikap kita setelah ditebus. Tentunya yang memuliakan Tuhan ini, apakah kita benar-benar sudah memuliakan Tuhan, jadi ditegur kembali dan bersyukur sekali belum mati belum belum diperhadapkan dengan Tuhan. Memang kita sudah yakin dan percaya kita pasti masuk surga, tapi apakah kita punya upah di surga, buah juga di dunia ini sebagai murid Kristus. Jadi bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih kasih ingat-ingat terus lewat wadah pelayanan seperti ini, lewat PA dan doa, bahwa hidup kita itu ketika sudah ditebus, dibebaskan dari belenggu dosa, dimerdekakan dari hukuman dosa, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dulunya salah, keliru, bahkan tidak memuliakan Tuhan. Jadi seperti itu kesaksian saya bersyukur sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan dan perlahan dipulihkan, dan meskipun harapan-harapan yang untuk normal kembali sangat tipis, tapi terus dibangkitkan semangat dan Tuhan masih menyertai saya meskipun juga papa saya kita pe papa ada musibah, ada ciri dari tangga, kong ada sakit, terus kita kan mama meninggal, jadi mau bilang nyak dorong jaga lia dan di sini sendiri. Kita tinggal di kos ini, nggak tinggal di rumah karena jauh rumah di atas, tinggi nyak depan itu lalu. Tapi bersyukur penyertaan Tuhan sampai detik saat ini, tapi saudara-saudara, tapi teman-teman ndak jaga ada satu persatu yang mau datang menyapa kita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Aduh, jangan bikin terharu Kakak. Semangat Kak Ica. Enggak les nggak baca cerita itu. Apa? Kak juga baru tahu ternyata Ica itu memang DP pergumulan besar kan. Kak berpikir selama ini memang Ica apa DP nama? Ica pergumulan itu cuma patah kaki, tapi ternyata ketuk papa. Yang nggak tahu memang Ica mama sudah tidak ada, dan Ica ini besar di perantauan yang di PKK. Tapi memang orang kan yang tahu cara Tuhan untuk mengatur orang hidup itu ya. Memang terkadang Tuhan itu seolah-olah nak mau jawab orang berdoa. Orang suka mungkin cepat sembuh, cepat pulih. Orang berdoa atau orang mungkin sempat mengeluh Tuhan. Kayak apa? Kita ini kan orang yang sudah ditebus. Kita ini anak Tuhan. Kayak apa Tuhan kasih dia? Seolah-olah mungkin orang pernah mau bertanya begitu, bukan menyalahkan, tapi pernah bertanya, ada enggak harapan untuk kita untuk sembuh? Seolah-olah begitu ya. Dan terkadang juga orang merasa, apa rupanya ada tanda-tanda ini jawaban dari Tuhan. Tapi memang cara Tuhan itu begitu ajaib. Orang tidak bisa memahami, mengerti cara Tuhan. Jadi yang ada pada orang itu, orang cuma ikut apa yang Tuhan bilang. Diam dan tenanglah. Kemarin orang ada belajar di Manado itu, PAI Manado, angin ribut yang diredakan. Waktu itu Tuhan Yesus ada sama-sama dengan para murid. Tapi para murid ini khawatir. Padahal Tuhan Yesus itu ada sama-sama dengan orang loh. Apalagi orang ini lihat Pak Tuhan Yesus nyana ada di sini sama-sama tuh. Ini para murid ada Tuhan Yesus di situ sama-sama di perahu. Tapi orang khawatir. Malah orang bertanya, ini Tuhan Yesus ini pongos tahu kayak dia kasih biar begitu Pak Tuhan semua tanggalan. Tapi Tuhan bilang diam, tenanglah. Jadi Eca mungkin yang bisa orang bikin
ya diam, tenang, bukan berarti orang pasrah, tapi orang berserah. Terkadang cara Tuhan itu memang nggak bisa orang bayangkan, tapi selalu pasti ada maksud Tuhan. Nggak harus selalu indah, tapi selalu punya maksud Tuhan. Tuhan boleh pakai juga kok orang punya penderitaan, orang punya kesengsaraan, orang punya masalah untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan boleh pakai keadaan orang yang mungkin menurut Tuhan ini tidak adil, tapi itu Tuhan boleh pakai untuk jadi sesuatu yang baik bagi orang lain. Makanya dalam keadaan orang bersyukur, Tuhan boleh pakai orang dalam keadaan apapun untuk jadi alat Tuhan. Ya, jadi tetap semangat. Apa juga musibah jatuh dari tangga, tapi di sana bagaimana keadaan? Tadi ada datang tuh Kak, kong luka-luka sini di tangan, benjol kong. Udah sempat no, ada duduk dengan kita di sini kong. Apa? Kita ada uru, dang mari Pak tamu uru juga. Pertama Pak gengsi itu di orang Pak, apa dia dinamakan pemabuk tuh dulu-dulu, jaba minum, jaba rokok. Pokoknya dang susah dang mau PDKT dengan Papa dang. Mereka tuh kita sebagai anak yang apa ya, berasa dekat dengan Tuhan, jadi kita juga nggak mau gengsi dan tutup mulut mau tegur papa kalau papa salah. Kalau kita bilang no, kalau kita bilang Pak si rajin berdoa kok papa ini sejauh dari Tuhan. Tadi lu memang benar-benar dan kita pemulunya bungkam dang untuk mau bilang itu. Papa ini sejauh dari Tuhan, banyak berdoa. Papa tak ciri itu, papa selalu darah tinggi, nyak jaba dengar anak dia bilang berhenti barokok, kau kurang bawa barokok. Pokoknya kita tegur dang dengan maksud kasih sebagai anak yang sayang, bukan kasih sebagai anak yang benci dang. Jadi Papa enggak diam. Setiap kita mau cerita, kita mau bilang baca jo Alkitab sebentar. Papa banyak berdoa itu kok kegelapan lagi. Papa jadi dapat cium apa kata bobo bangkai mayat kata beberapa hari itu sebelum data jatuh. Kong itu no kita bilang Papa mesti rajin berdoa itu kok kegelapan. Dari tadi di muka sana kemarin ada berita duka lagi di muka kompleks. Saya bilang aduh Tuhan kita mau jurang ada jaga berdoa papa dan lagi jaga ingin papa kalau nggak ingin minta papa bagaimana karena papa fisik itu so lemah sekali. Kalau tadi memang pelome cuman itu sebagai anak yang patah kaki nggak bisa membantu cuman ada uru dan ada berdoa. Terpuji Tuhan papa boleh berjalan ulang pulang ke rumah tadi Kak. Oke. Kak ada apa itu Oma di muka sekret? Waktu ditanya, Oma pernah bikin dosa? Pernah. Apa Oma yang pernah? Joan waktu itu ada bapak itu. Apa Oma dosa? Melanggar perintah anak. Biasa kan melanggar perintah. Biasa melanggar perintah orang tua. Ini Oma melanggar perintah anak. Nah, Oma di muka sekret itu. Jadi itu katakan memang ada waktunya orang juga sebagai anak mesti berani juga untuk tegur orang tua supaya kan orang tua juga kadangkala semakin hari semakin pikun toh. Jadi perlu untuk orang anak-anak kasih ingat, tapi tentu tetap dengan cara-cara yang sopan. Oke, makasih Echa untuk dia punya kesaksian. Yang lain ada? Sangat memberkati dan menguatkan orang. Jadi Echa saja yang ada celaka begitu dia nyak putus asa ya. Meskipun pasti ada pelajaran lah yang harus diambil. Apalagi orang yang masih sehat-sehat ini, harusnya orang masih semangat. Selama anda dengar Ival pe suara, mari Ival. So, jadi artis ini atau bagaimana? Val? Ya Kak. Ya. Ada mau kasih kesaksian atau apa silakan. Nggak ada. Ada Kak. Buka kok kamera. Untung. Coba, orang mau dengar dulu ini kesaksian dari Opa. Nggak ada Kak. Hah? Nggak tahu mau cerita apa. Nggak tahu mau cerita apa. Aduh. Ini orang bilang orang yang tidak ada kesaksian adalah orang yang perlu diinjil. Mari silakan yang lain. Ival belum dapat Ival. Soalnya enggak ada. Jackie lupa siap-siap ini. Soalnya enggak ada. Natal, mari silakan Natal. Belum ada, Kak. Belum ada. Natal posisi sekarang di mana? Di Amorang, Kak.
Oh, orang Amuran Kak Ciang. Iya. Oke. Ya Riko dan udah kasih lihat jendela itu. Nah, Tessa. Oh, satu lagi deh. Ringan kok, jadi dia mati kamera kak. Tapi suara kok alto berat bang. Mari Priscil. Yang mau berbagi pengalaman, ada tahan-tahan, ada hubungan dengan Kerry atau bagaimana? Silakan. Atau ada Kerry di situ, silakan coba oleh dua dulu. Tunggu, mau jauh dulu kata nanti dikit papa dan mama mau dengar. Ya, coba jauh dulu, mau masuk dulu kamar dia. Kita tunggu saudara-saudara apa yang akan diceritakan. Nah, ini dia. Di mana Songana ini, Priscil? Di rumah, Kak. Oh, coba. Sebenarnya kalau bicara kesaksian, banyak sih proses Tuhan yang sudah dilewati yang bisa jadi kesaksian untuk teman-teman. Tapi kita mau cerita aja salah satu waktu masih kuliah. Jadi pergumulan waktu penyelesaian studi itu kita pe mama ada sakit berat. Waktu itu kita orang yang tidak terlalu terbuka, jadi banyak teman-teman yang ingin tahu, sehingga waktu ada kegiatan cari dana atau pelayanan, seringkali kita bilang minta izin, cuman tidak bilang DP alasan apa, sehingga seringkali dapat marah, karena nanti tahu di terakhir ternyata alasannya mama ada sakit. Jadi waktu itu Kak sendiri ada pergumulan, Kak mama ada sakit kanker, dan dari vonis dokter, tinggal mujizat Tuhan, kata Kak punya mama itu bisa sembuh. Dan Kak bersyukur Kak punya mama itu percaya dan bahwa ada harapan di dalam Kristus. Nah, yang jadi sesuatu yang bisa jadi kesaksian buat teman-teman dari cerita ini, yaitu Kak itu orang yang dilarang dalam kegiatan pelayanan. Kak punya orang tua yang tidak suka waktu Kak misalnya hendak pulang kampung karena alasan pelayanan, penginjilan. Tapi dari peristiwa ini, ketika Kak Pema sendiri menyaksikan ternyata Kak punya teman-teman pelayanan, Kak punya komunitas di mana Kak bertumbuh peduli, bahkan waktu mau donor darah semua teman-teman pelayanan yang ambil andil, bahkan Kak cerita bahwa teman-teman dalam pelayanan Kak punya kakak PA, adik PA, rekan-rekan pelayanan selalu mendoakan. Mulai dari saat itu Kak punya orang tua support Kak punya kegiatan pelayanan sampai sekarang, meskipun terkadang mengkali ada no jebatogor kalau misalnya kegiatan di luar daerah Kak mau bilang tinggi, tapi sampai sekarang Kak bersyukur Kak punya orang tua mendukung, berbeda sebelum Kak punya mama ada sakit. Dan Kak bersyukur sekarang Kak Pema sudah sehat, dan Kak percaya dari kisah ini Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan Kak bersyukur untuk hal itu. Jadi teman-teman ketika sama dengan Echa atau siapapun mengalami masalah pergumulan, mungkin saat ini orang belum melihat apa sebenarnya tujuan Tuhan izinkan kita alami. Kalaupun saat ini orang menghadapi musibah atau pergumulan, berarti itu ada satu tujuan. Mungkin tujuannya kita belum memahaminya sekarang, tapi mungkin nanti. Yang penting kita terus fokus kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu saja sih yang ingin Kak bagikan kepada teman-teman. Kak percaya masing-masing kita punya pergumulan, proses hidup yang berbeda-beda. Namun ketika kita terus pandang salib Kristus, maka di situ menjadi kekuatan bagi kita bahwa pergumulan dan masalah yang kita hadapi tidak sebanding dengan apa yang telah Yesus bayar lunas di kayu salib untuk orang berdosa-dosa. Terima kasih. Sudah Kak. Iya, ya, terkadang Tuhan boleh pakai itu ya, sama yang tadi Kak bilang. Jadi keadaan apapun yang terjadi itu Tuhan boleh pakai untuk kebaikan orang lain. Jadi Tuhan boleh pakai mungkin bagi Priscil ke Mama, oh kenapa kita begini?
Tapi Tuhan boleh pakai itu untuk kebaikan Priscil. Dan juga menyadarkan orang bahwa mungkin orang juga harus tahu bagaimana menjaga diri, merawat diri, menjaga supaya orang kesehatan itu tetap baik, jangan sakit-sakit. Supaya juga ketika orang dapat masalah, orang lain ketika lihat itu masalah itu juga kan bisa tahu bahwa Tuhan juga ternyata tidak diam diri. Ya. Kematian, masalah, cobaan, itu Tuhan pakai juga untuk orang-orang di sekitar orang. Makanya ada yang bilang begini, anak Tuhan itu hari yang wakil ketua pemuda Gemibon, itu KPAD mentor, Alfa, orang sorencana itu, pemuda Gemibon, 1 tahun berjalan harus ada pelatihan EE. Itu betul-betul dia sampai sumpah-sumpah, Kak betul kemana? Kita mesti mau gol, kalau Michael tidak menjadi, kita akan kasih gol itu. Sudah, so siap. Orang waktu itu ada di Bahoy. Bahoy, tahu kan? Priscil ada Iko itu? Pelayaran di Bahoy. Ada Kang Pris. Sementara di Bahoy tiba-tiba dengar kenapa dia sudah meninggal. Kok dia meninggal lagi itu sangat-sangat sampai sekarang kan itu kalau sekarang tapi lama sekali di mama itu move on. Move on maksudnya sakit hati dari Tuhan. Karena apa? Dia itu anak pelayanan. Dia memberitakan Injil. DP bahasa itu yang Kak jaga pakai. Kalau mau bayar itu ke sorga, bayar dulu itu napas hidup. Itu DP bahasa. Makanya setiap kali Kak jaga, Kak ambil itu karena Kak jaga ingat juga salah satunya untuk mengingat, aduh Kak itu pernah dapat adik mentor yang luar biasa dia punya semangat. Ya. Waktu orang pelayanan, orang Kak Anggi pergi di tahun itu dia, orang tak kumpul 9 juta, itu 2 juta itu daripada dia. Kak, kita semua mau suka, kita mau gerakkan kita anak-anak pemuda mau cari duit, mau kasih pagi. Padahal dia ada rukun loh KMKT. Waktu itu rukun KMKT mau basumbang lagi di Sangir, tapi dia kasih di GPMK. Di saat waktu itu mungkin ngonin yang tahu lah, tapi di saat waktu itu Kak lagi panas-panasnya orang lo digebukin sana sini, tapi dia justru kasih. Ya, dan orang waktu itu bagikan ke sana. Dia celaka dia mati gak? Bagaimana? Celaka. DP muka sudah dapat kanal, DP kaki, tangan patah. No. Apa DP mau bilang? Tuhan, kita pe anak ada melayani Tuhan. Kita pe anak rajin menginjil. Kita pe anak supaya sampai sinode, sampai pejabat lagi. Wakil ketua pemuda sinode Gemibon. Kenapa Tuhan ada panggil dengan cara begini? Kenapa Tuhan nyerap panggil waktu bagaimana DP cara sakit lalu kemudian mati, atau misalnya jantungan atau apa, kenapa Tuhan panggil dengan cara begini? Kita tidak terima Tuhan. Ini juga mempermalukan keluarga. Aduh, segala sesuatu dia juga bilang Pak Tuhan itu. Bahkan waktu turun Ibu Nur pergi, dia cuma iyo. Kok apa dia terakhir bilang? Berat nih. Nyanda, kita belum bisa terima kita tidak ada mati. Tapi tahu enggak? Waktu dia ada mati begitu. Semua yang dia impikan bahwa anak-anak sekolah mau dengar Injil. DP pemuda semua mau dengar Injil. Dan bahkan DP teman-teman mau dengar Injil. Semua dikenapi. Karena apa? Karena semua datang pada DP duka. Dan dia aktif di UPK, di LPMI juga. Dan karena anak-anak pelayanan, jadi semua datang di situ. Dan setiap orang kasih kesempatan untuk menceritakan Injil. Kak, waktu itu 2 kali baca cerita. Pimpin ibadah, baca cerita lagi pidato pas di pemakaman, kesempatan orang beritakan Injil. Ibadah Ibu Nur ibadah beritakan Injil waktu itu dari LPMI, Kak Ira beritakan lagi Injil. Dari Perkantas ada lagi waktu itu siapa dikenal orang Tatarang, dia menginjil. EGB lagi menginjil. Semua orang waktu dikasih kesempatan memberitakan Injil. DP teman-teman, DP anak-anak sekolah, mau Islam, mau Kristen, semua datang beritakan, dengarkan Injil. Tuhan boleh pakai kematian untuk memenangkan jiwa. Bukankah juga Tuhan mati untuk memenangkan jiwa? Jadi memang ucapan syukur itu terbesar itu keselamatan. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Dan Tuhan boleh pakai apa saja untuk bisa membuat berita Injil itu didengar oleh orang lain supaya orang lain juga dapat dimenangkan. Nah,
Apakah orang mau tunggu Tuhan mau pakai hal-hal yang ekstrim itu supaya orang juga boleh lebih taat, lebih setia pada Tuhan? Ataukah orang mau berinisiatif sendiri untuk mau rajin seperti ini, persekutuan seperti ini, rajin mau mengambil jam doa, rajin mau terus melayani Tuhan, mau bersaksi tentang Tuhan, atau mau tunggu Tuhan mau pakai hal-hal yang ekstrim untuk mau kore pada orang, mau kasih ingat, woi, kan kalau orangnya kalau nyanak begitu kok orangnya mau tak kore. Kalau cuma biasa-biasa orang biasa. Tapi kalau begitu kan langsung jago Tuhan. Langsung jaga jatah kore dan makanya kalau sudah zona nyaman, Tuhan jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman. Kita berdoa. Ya, jadi kesempatan ini masih ada. Mari rubah diri. Memang setengah mati. Terus setengah mati kita membaca Alkitab. Iya, bukan setengah mati. DP setengah mati bukan mau baca, tapi DP setengah mati adalah mau mulai. Tapi kalau semulai, so jalan itu. Jadi mulai aja dulu. Mau buka Alkitab, pikiran, Facebook, telepon, games, pikiran selalu ada itu kalau masih Alkitab. Pokoknya buka juga, baca juga. Baca pertama memang nyanak mau mengerti. Tapi kalau ini so baca terus, apalagi dia ulang. Kalau Kak, biasanya kalau banyak pikiran Kak baca itu nggak mengerti ayat 1 sampai ayat berapa itu nggak mengerti. Tapi ada sampai Pak itu ayat tertentu itu kemudian sama menjawab begini dan oh begitu dah. Oh, tunggu ya, ada baca cerita apa kuat tuh ini dia. Jadi Kak balik ulang dari pertama. Oh, baca cerita ini. Jadi baca aja dulu. Kalau memang setengah mati baca dulu. Sambil berdoa Tuhan kita tidak mengerti, Tuhan mampukan kita ini mengerti. Nanti ada satu ayat, baru di situ kemudian ada sesuatu yang nanti akan kena pada orang, lalu orang pasti akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mau cari atau mau baca lagi dari pertama. Baru kemudian orang mulai lihat, apakah Tuhan ada tegur apakah kita melalui ayat ini? Apakah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan besok dan seterusnya mulai dari pembacaan ini? Kira-kira refleksi atau pegangan hidup yang kita boleh ambil dari bacaan ini itu apa, Kang? Nah, catat. Jadi tegurannya apa? Komitmennya apa? Bekal atau sesuatu yang pelajaran yang mau diambil itu apa? Tulis di situ 3 hal itu. Lalu kemudian doakan Tuhan. Kasih ingat kita ini komitmen yang kita dah ambil dari bacaan Alkitab ini. Kasih ingat itu pelajaran apa yang kita dah ambil supaya kita tidak mau backing lagi itu sesuatu yang salah atau kalau sesuatu yang benar yang kita sudah backing kita dah dapat dari bacaan ini biar kita semakin diteguhkan untuk kita mau backing terus. Baru kemudian yang tadi apa lagi gitu untuk teguran yang kita dapat dari bacaan ini Tuhan tolong supaya kita sadar dan kita nggak lagi mau backing hal yang sama menyakiti hati Tuhan. Ya. Oke, Kak rasa itu saja. Ini sudah jam 9 lewat. Orang sudah 2 jam lebih. Kak berharap ini jadi penguatan juga bagi orang semua untuk boleh belajar sama-sama. Dan orang akan jumpa 2 minggu depan lagi. Karena minggu depan Kak ada PA dengan Faket dan juga membantu anak-anak Medan karena doakan untuk sekarang Medan sudah mulai aktif E4G dan tadi malam ada pertemuan lagi sebelum pertemuan dengan Faket Kak ada Iko biar cuma 15 menit ada kasih presentasi dan Kak cuma mau pesan 4 orang semua jangan berbangga diri nih maksudnya jangan sombong berbangga mungkin boleh tapi jangan terlalu bangga nanti mau jadi dosa lagi. Ternyata di setiap kali kesempatan jaga perkawinan E4G itu orang itu selalu jadi kasih contoh meskipun sampai sekarang juga Kak jaga heran karena orangnya nggak pernah bikin modul ikut modul yang ada sekarang kan cuma PA bukan cuma maksudnya PA seperti ini ya jadi ini gambaran bahwa Dorannya bilang begini ternyata ini sangat membantu untuk multiplikasi ketika ada PA seperti ini ada PA kelompok kecil lalu kemudian dibawa di training untuk jadi coach lalu kemudian terus lagi di PA lagi untuk pembentukan karakter pembentukan spiritual, lalu kemudian dibawa lagi jadi fasilitator, dan jadilah anak-anak muda yang mau melayani Tuhan. Orang jaga backing jadi contoh. Tapi waktu orang jaga backing contoh, terus terang, Kak jaga minta Pak Tuhan kesiang tolong supaya jangan sampai ini anak-anak dengkak justru lalai dan lari. Bukankah ini adalah kehormatan Tuhan izinkan orang jadi contoh ke orang lain?
Tapi ketika nanti dorang lihat, bukannya si Deki itu coach internasional. Kayak padang dia sana suka kasih hamil orang peana. Kayak padang dia sana so lari. Aduh, kasihan. Apa yang akan terjadi? Makanya, semakin orang tinggi, semakin orang banyak diberikan atau semakin banyak dipercayakan, semakin besar tuntutan. Semakin orang tinggi, semakin besar juga badai. Jadi jangan terlena dengan itu badai. Dulu ngoni baku dapat ini Deki Jody dengan siapa ini cuma orang-orang Minahasa, orang-orang Sangir, Talaut mungkin atau yang di Sulawesi. Akhirnya sekarang baku dapat orang-orang yang di Sulawesi sama Sulawesi. Serta itu baku dapat yang seluruh Indonesia. Semakin besar kan kepercayaan, tapi tuntutannya semakin besar. Sekarang bukan cuma Indonesia. Baku dapat dengan orang-orang itu hari di mana? Sekarang Amerika Latin, Spanyol, Brasil, listo. Kalau orang ready, orang listo. Nanti langsung baku dapat dengan planet, tahu orang-orang planet Mars, orang-orang ilmuwan NATO, itu antariksa dia ada bekerja di sana mungkin mau IPA alien orang mau aja bisa saja itu. Dulu kan tidak mungkin, mungkinlah orang mau mengajar itu salah. Ya terbayang tuh Jody Deki Eri Cika dengan Fiona yang terbayang mau baku cerita nih. Paling cuma dengan coach saja, nggak terbayang menjadi coach. Aduh, kasihan orang masih dalam limbong. Tiba-tiba jadi coach waktu masih SMA. Tapi itu cara Tuhan. Mari semakin banyak kepercayaan, semakin banyak tuntutan. Tuntutannya salah satunya paling pertama itu proses. Siap diproses, mau diproses. Jadi mau dan siap. Mampu ke belakang, karena kemampuan kekuatan itu dari Tuhan. Mau dulu. Karena kalau nyandak mau, boro-boro mampu. Dia mau nyandak, apalagi mampu. Jadi mau dulu. Karena kalau nyandak mau, aduh setengah mati itu orang. Ada peribahasa apa tuh? Di mana ada kemauan, di situ ada 1000 jalan. Di mana ada ketidakmauan, di situ ada 1000 alasan. Jadi di mana ada kemauan, ada 1000 jalan. Ada ketidakmauan, ada 1000 alasan. Cintai proses. Ya. Natal pernah ikut E4G? Iya, Kak, pernah. BTOL. Oh, BTOL 3? Iya. Nah, Kak berharap nanti Natal boleh Natal PKK Coach siapa itu hari? Kak Putri, tingkat Kelly. Oh ya, coba hubungi Kak Kelly karena Kak Putri sekarang sudah jadi direktur. Apa list tahu dia ini? Malas. Dia sudah jadi direktur di perusahaan apa. Jadi agak-agak malas. Coba hubungi Pak Kak Kelly untuk upgrade supaya nanti nih Natalia boleh aku bantu sama-sama untuk jadi coach memperlengkapi jiwa. Iya, Kak. Coba belajar Pak Kak Jeki. Kak Jeki nyendak ikut CT, akhirnya dewasa berapa? Begitu toh. Nah, sekarang sudah dikembalikan lagi ke E4G. Akhirnya dikembalikan lagi. Dewasa SRI kota apa Bago apa dikenal kode kedokteran akhirnya dikembalikan ke E4G. Nah, sekarang Kak Jeki ini ternyata terkenal dia kata di Fakultas Kedokteran. Kak so tanya satu. Kenal Pak Jeki, semua bilang apa so dia itu paling terkenal Kak. Oh ya? Aduh, bayangkan kalau dia orang paling terkenal begitu, pun dia kasih pengaruh luar biasa, so lengkap. Makanya ini kesempatan Jeki. Dorang dengar pengana, karena mesti pengaruhi pada orang. Ajak dorang untuk lebih aktif lagi, jadi coach, jadi PA. Betul, kata memang dapat lihat memang pengaruh sekali. Sedangkan di Kota Mobago dapat pengaruh ada apalagi ini sedikit. Ya, begitulah teman-teman lain. Nah ini pasukan Manado so banyak. Jadi berikut mungkin Moni so boleh jadi sudah boleh jadi Angkin yang enggak ada ini Cika, Jeki sama Andea dan siapa lagi? Angkin dengan Britney Spears kalau nggak salah kan. So boleh memikirkan bagaimana untuk mau kembangkan ini Manado. Ya, Manado ini so banyak ini loh. Apalagi kalau so ada kedok, wah so lebih banyak ini.
banyak sekali dari Manado so bergabung. Ini apalagi so ada Selin, Audrey, udah mahasiswa. I'm in engineering apa itu dia. So banyak. Selin di fakultas apa kah tuh Selin? Kesehatan masyarakat, Kak. Sudah cika-cika. Begitu Audrey dengan Angkin. DNI, Kak, dia. Audrey. Selin DNI. Oh, Selin yang ini. Oh iya kata cika farmasi Kang. Dan tahu ini Justi. Justi bagaimana Justi dek perkembangan? Mana Justi? Suka luar. Kita orang yang tahu nih Justi perkembangan bagaimana. So lulus dia punya anak ini. Ya udah, oke. Itu saja ya.